sekarang saya lagi di jalan ya. Kira-kira mau dibayar full aja sama saya apa mau dibayar diskon aja nih? Sekarang ditransfer juga. Bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bang Kopil Official. Sharekan kepada teman-teman semuanya yang menonton video saya ini dan yang menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Selalu diberi kemudahan dan diperlancar selalu rezekinya. Dan tak lupa pula, seperti biasa saya ucapkan beribu-ribu terima kasih saya kepada teman-teman semuanya yang telah mensupport channel Bang Kopil Official ini hingga saat ini bisa berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya tadi intro di awal tadi ya. Video pembuka tadi bagaimana seorang debt collector itu melakukan intimidasi gitu ya. Intimidasi dengan mengirimkan video bahwa mereka akan datang gitu ya. Mereka akan mengunjungi konsumen yang telah mengalami gagal bayar ya. Nah, teman-teman bisa lihat kan di intro tadi bagaimana debt collector itu mencoba memprovokasi konsumen ya ataupun pelanggan ya, nasabah dari pinjaman online ya. Nah, bagaimana dengan tujuannya adalah tujuannya adalah untuk memberikan ya efek cemas gitu ya, mungkin gitu ya, agar si pelanggan ataupun pengguna dari fintech tersebut segera melakukan pembayaran gitu ya. Nah, itulah mereka membuat hal seperti itu. Seperti di video-video saya sebelumnya ya, pernah saya bahas mengenai gagal bayar pinjaman online itu bagaimana ya. Adalah hal lumrah, hal seperti ini adalah hal lumrah sebenarnya teman-teman ya. Jadi yang belum mengetahui ya mengenai hal ini ya, mungkin dengan konten ini bisa sedikit membantulah gitu ya. Adalah hal lumrah teman-teman ya, karena mereka seperti yang saya bilang dulu ya di video saya sebelumnya itu, mereka itu juga adalah freelance gitu. Jarang sekali debt collector itu mendapat pembayaran ya, gaji itu per bulan itu jarang sekali. Mereka mendapatkan fee dari setiap konsumen yang membayar dari pinjamannya gitu, tagihannya gitu. Nah, mereka akan mendapat fee di situ ya. Semakin banyak konsumen yang melakukan pembayaran di aplikasi tersebut, debt collector akan mendapatkan fresh money yang sangat banyak gitu ya. Nah, jadi wajar mereka melakukan teror gitu. Memang itu adalah tugas mereka itu gitu, memberikan ketakutan ya. Jadi membuat pesiwar lah gitu, pesiwar kepada nasabah pinjaman online agar segera membayarnya gitu ya. Kalau dari kalau saya melihat secara positif ya, ini kita menilai secara positif aja gitu. Mereka seperti itu kenapa? Ya karena tuntutan pekerjaan tadi gitu. Tuntutan pekerjaan tadi tidak ada mereka itu melakukan secara sengaja itu tidak. Nah, gitu. Cuman di sini kita sebagai konsumen ya, sebagai nasabah pinjaman online, tentu kita harus mengkondisikan diri kita gitu. Paham ya teman-teman ya? Mengkondisikan diri kita bagaimana kita ini agar tidak menjadi frustasi gitu ya. Nah, menjadi cemas gitu. Cemas yang berlebihan gitu. Dan lebih buruk lagi kita melakukan gali lubang tutup lubang. Nah, itu lebih buruk lagi teman-teman. Banyak kasus ya nasabah yang seperti itu semua berakhir hancur teman-teman. Hancur, tidak terselesaikan masalahnya gitu. Ya. Banyak sekali laporan kepada saya ya dari teman-teman semuanya, dari grup juga, grup Bang Kopil Official Support Galbay. Ada juga melaporkan dia galbay tapi dia karena ketakutan dia langsung melakukan gali lubang tutup lubang ya. Dia pinjam sana sini, entah itu koperasi ya, entah itu uang saudaranya dan sebagainya. Nah, itu yang buat kacau jadinya. Permasalahan keuangan Anda tidak akan terselesaikan teman-teman. Saya pastikan teman-teman, banyak kasus bukannya terselesaikan tapi malah menambah beban gitu. Nah, teman ya. Nah, ini saya wanti-wanti sama teman-teman semuanya ya yang gagal bayar mungkin ya di pinjaman online manapun, baik legal maupun ilegal.
Jangan sesekali kalian mengambil jalan pintas. Ya, jalan pintas seperti apa? Yaitu gali lubang, tutup lubang, pinjam sana, pinjam sini, kalian jual semua harta benda kalian untuk menutupi pinjol ini, karena desakan ataupun juga teror yang Anda alami pada saat gagal bayar itu gitu. Ya, teror yang bertubi-tubi, ya, debt collectornya langsung mencoba untuk memberi efek ketakutan kepada Anda. Nah, itu akan membuat Anda serba panik. Apalagi mereka mengatakan akan mendatangi Anda, itu yang lebih panik. Banyak kejadian mereka panik semua. Saya lihat sih, ya, ibu-ibu ya, saya lihat ya, banyak sekali mengalami hal seperti ini gitu. Tak jarang juga kita para pria juga ya gitu, banyak juga mengalami seperti itu, yang putus asa gitu, telepon kepada saya juga banyak gitu. Ya, jadi caranya simpel, kita kondisikan diri kita teman-teman. Ya, kondisikan diri kita dulu gitu. Kita nih, mereka ingin menagih tagihan kepada kita, ya kita sesuaikan dulu dananya ada nggak, ya. Kalau nggak ada dana, kita coba negosiasi sama mereka. Tapi kalau mereka kasar, ya sudah melanggar dari aturan dari perusahaan mereka sesuai dengan OJK dan AFW ya. Nah, kalian wajib abaikan kalau mereka sudah kurang ajar ya. Abaikan saja, jangan takut kalian mau dipenjara, jangan takut kalian mau dihukum dan lain-lain. Tidak ada itu teman-teman, tidak ada. Utang piutang tidak ada dalam hukum. Itu semua dalam perdata ada. Tidak ada dalam hukum. Mana ada orang gagal bayar utang di penjara? Nggak ada. Lucu kan kalau ada di penjara, lucu gitu. Belum ada itu. Ya. Jadi kalian tenang saja, jangan takut gitu ya. Permasalahan kalian itu sebenarnya banyak juga yang dialami oleh nasabah pinjol yang lain yang lebih berat. Nah, ini saya wanti-wanti ya kepada teman-teman semuanya yang gagal bayar, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu aja. Jangan sampai kalian menjadi korban, jangan sampai gitu. Hanya gara-gara utang yang 500.000 mungkin, hanya 1 juta mungkin. Ya. Yang lebih parah lagi 200.000 pinjamannya, tapi sudah mengalami goncangan yang sangat hebat gara-gara teror dari debt collector pinjol ini. Nah, gitu ya. Jadi kalian harus mengkondisikan diri kalian dulu. Kondisikan diri kalian betul-betul. Kalau ada hal pelanggaran yang mereka lakukan, debt collector itu, lapor langsung ke OJK, boleh. Nomornya kan ada online itu, OJK. Silakan dibuka situs OJK itu. Nanti teman-teman buka pengaduan di situ ada. Laporkan di situ. Kalau si debt collector itu sudah melanggar aturan, mereka kan tidak boleh melakukan pengancaman, tidak boleh. Kalau mereka sudah melakukan pengancaman, itu adalah sebuah pelanggaran hebat itu. Jadi kita sebagai nasabah ya harus pintar, lebih pintar dan lebih jeli melihat masalah ini gitu. Kalau memang nggak punya dana, ya sudah, coba diusahakan dananya dulu. Coba negosiasi dulu dengan debt collector itu gitu. Jangan sampai ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu aja. Pesan saya seperti itu teman-teman. Alangkah ngerinya saya kalau kalian yang gagal bayar pinjaman online ini sudah melakukan hal-hal seperti bunuh diri gitu ya, atau menjadi membebankan saudaranya, temannya dan lain-lain gitu untuk bayar utang gitu. Akhirnya kalian hanya menambah masalah saja gitu. Jadi santai, slow, cari solusinya ya. Kalau kalian masih bingung, nanti saya bisa rekomendasikan grup dari Bank Kopil Official Support Galbay. Silahkan masuk di situ ya. Nanti linknya ada di deskripsi video saya ini gitu. Silahkan dilihat gitu ya linknya gitu. Silahkan diisi formnya. Kalau buat teman-teman yang udah butuh support ketika gagal bayar pinjol gitu ya. Ya, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan sedikit konten sehari ini teman-teman. Semoga bisa bermanfaat ya. Sekali lagi, setiap masalah ada solusinya gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir, kalian tidak sendiri. Banyak sekali yang mengalami gagal bayar di pinjaman online ini, banyak sekali teman-teman ya. Nah gitu. Sebelum saya tutup teman-teman, seperti biasa jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel Bank Kopil Official ini bisa semakin berkembang, semangat, dan selalu hadir memberikan solusinya kepada teman-teman semuanya. Oke. Akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, mari kita santai.